Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses dan sehat selalu untuk semua subscriber saya dan orang yang udah mampir nonton di video ini. Oke, di video kita kali ini kita bakalan coba nambal tangki ya. Kebetulan ini adalah tangki yang udah saya bikin, mungkin kemarin terlalu tergesa-gesa jadi masih ada kebocoran. Jadi apa salahnya saya mau videoin cara nambal tangki yang bocor. Oke, proses ini bisa diaplikasiin di berbagai macam tangki ya. Baik itu tangki yang terbuat dari bahan plat besi ataupun dari bahan plastik. Jadi kita bakalan menggunakan resin ya. Nah, untuk takaran resin sendiri itu berbeda-beda tergantung jenis resinnya sendiri. Kebetulan saya di sini menggunakan resin Eukalak 107 ya. Ini harganya untuk eceran di kisaran harga 35.000 dan mat ya. Untuk penambalan sendiri, jika lokasinya atau area lokasi bocor itu di area luar seperti ini, kita bisa cor dari dalam. Tapi kalau yang bocornya dari daerah yang nggak kelihatan ya, masih ngumpet-ngumpet, kita bisa cor dari luar. Caranya seperti gimana? Kita pertama tes dulu kebocorannya di sebelah mana ya. Kebetulan kebocoran yang saya dapat di sebelah sini ya. Tuh. Nah, jadi ini kebentur sama ini ya. Kebentur sama rangka. Oke. Nah, yang pertama kita di amplas dulu bagian yang mau kita tambal. Nah, habis di amplas, kalau kita mau nambal dari dalam, mau dicor dari dalam, berarti kita pakai selotip kayak gini ya. Jadi biar nanti si resinnya nggak keluar ya, nggak melebar. Oke, untuk pencampuran resinnya, berhubung Eukalak ini adalah jenis resin yang cocok untuk bahan-bahan bodi motor plastik ya. Jadi antara resin dan katalis, maaf ini katalisnya ya. Jadi katalis itu adalah bahan pengeras, campuran bahan kimia yang fungsinya bisa mengeraskan plastik ini. Ini adalah resin itu adalah plastik murni ya. Jadi ini kalau sampai kapanpun gak bakalan mengering ya, tetap aja gini nih bentuknya mencair selama kita gak campur sama ini katalis. Dan ini sebut seratnya, serat fiber itu fungsinya untuk supaya kita memperkuat ya. Jadi kalau kita mau bentuk apapun kita pakai ini resin serat fiber atau mat ya. Oke, untuk pencampuran resin dan katalisnya ini dibutuhin 1 sampai 2 tetes ininya ya. Ini 1 sampai 2 tetes per 100 mili. Jadi ini 100, ini 2. Oke. Jadi 2 banding 100, ininya 100 mili, ininya 2 tetes ya. Untuk alat ukurnya ini kita bisa bebas ya, bisa pakai gelas aqua yang udah ada takarannya, misalkan gelas aquanya 250 gram kita kira-kira lah ya. Jadi pencampuran katalisnya gak terlalu banyak dan gak terlalu sedikit. Dampaknya kalau terlalu banyak, si resin ini bakal cepat kering ya. Kalau terlalu sedikit juga si resin ini bakal lama keringnya. Nah, itu terserah penggunaan kalian. Kalau kalian pengen cepat kering, berarti agak banyakin dikit, tapi jangan melebihi dari 10 tetes ya. Itu kalau kalian buat adonan pencampuran resin sama katalisnya itu sedikit, jadi pas ya, pas beres, pas kering gitu bisa. Tapi alangkah baiknya saat pencampuran resin itu ini 100, ini 2, jadi nanti si resinnya itu gak pecah ya.
Kalau kebanyakan juga bahaya, ini bisa menyebabkan kebakar ya. Oke. Nah, kalau buat kerajinan, buat body ini anjurannya ini 100, ini 2 biar hasilnya itu maksimal. Oke. Baiklah teman-teman, untuk pencampuran resinnya kita sebab saya ini pakainya sedikit cuman buat nambah, jadi kita kira-kira aja ya. Nah, dikit aja. Lalu kita tambahkan katalisnya. Ingat ya, jangan kebanyakan. Ini cuman 1 tetes saja, berhubung saya pakainya dikit, cuman 1 tetes saja. Nah, lalu kita bakal gunain koas ya, berhubung saya gak ada koas, jadi saya pakai ini aja ya. Oke, kita aduk seperti ini. Kalau kalian pengen cepet kering, berhubung ini dikit, agak banyakin resinnya juga sih gak apa-apa kalau buat tambah ya teman-teman ya. Nah, habis itu teman-teman, nah ininya tadi kan udah diamplas, langsung aja nih olesin ke sini ya. Olesin secara merata. Nah, kalau teman-teman pengen nambah dari dalam, bisa ya, langsung aja dimasukin resinnya. Resin yang udah dicampur katalisnya ke dalam. Nah, udah rata, kita gunting matnya ya, mat nih. Nah, kita gunting matnya ya. Ini awas teman-teman ya, ini agak gatel. Jadi kalau teman-teman pengen hati-hati ya. Kita potong lagi kira-kira aja. Dikasih resin lagi. Teman-teman kalau ada pakai koas ya. Saya emang ini kepepet ya, malam-malam nggak ada yang jual, jadi pakai alat seadanya. Nah, pastiin si matnya atau fibernya merekat ya, merekat sempurna. Kita kasihin ini lagi. Kalau nambah sih 2 lapisan juga udah cukup ya teman-teman. Kalau kalian pengen tebal, gak apa-apa, tambahin lagi. Yang penting prosesnya seperti ini, dan nanti tunggu sampai kering. Dan nanti kita bakalan coba-coba bikin apa aja ya kerajinan. Mungkin kalian kalau pengen saya bikinin apa gitu bisa komen di video ini ya. Nanti saya bakalan coba bikin apapun itu kerajinan yang dari bahan resin. Nah,
Nah, mungkin segitu aja video singkat dari saya ya. Ini saya bikin video ini gak bermaksud buat menggurui atau mengajari ya, ini sekadar dokumentasi. Siapa tahu bisa jadi acuan buat teman-teman sekalian yang punya problem atau masalah yang sama di masalah kebocoran tangki. Nah, kalau teman-teman pengen dari dalam bisa. Jadi kita tutup dulu pakai selotip bagian yang bocornya, terus kita masukin resinnya ke dalam, terus kita aduk-aduk ya, kocok-kocok di dalam biar si resin itu menutupi permukaan yang bocornya. Nah, saya tegaskan lagi, untuk jenis Eukalak 157 kodenya, perbandingan resin dan katalisnya 100 ml resin, 2 tetes katalis. Oke. Mungkin segitu aja video singkat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Dan see you in the next video.